Halo guys, ketemu lagi dengan gua di Kimat Channel guys. Oke, di video gua kali ini guys, gua mau ngebahas tentang investasi emas guys. Nah, gua bakalan kupas tuntas mengenai investasi ini ya guys ya kepada kalian semua guys. Tapi sebelum gua mau masuk ke dalam penjelasannya lebih dalam lagi, gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini, like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian ya guys ya supaya gua jadi lebih semangat lagi buat konten-konten dan video-video lainnya seputar investasi ya guys ya. Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya tapi setelah yang satu ini guys. Oke guys, kembali lagi bersama gue ya guys ya. Agar masa depan kalian itu lebih terjamin guys, ada satu hal yang bisa kalian lakukan guys, yaitu apalagi kalau bukan dengan cara kita berinvestasi guys namanya. Nah, pasalnya itu begini guys, meskipun kalian itu sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap guys, bukan berarti masa depan kalian itu akan terjamin. Nah, itu solusinya ya dengan cara kita ya berinvestasi guys. Nah, kalian memiliki banyak pilihan dalam memilih instrumen investasi yang ada untuk sekarang guys ya. Yang pengen kalian gunakan guys. Nah, contohnya itu seperti ada yang sekarang ini investasi saham, reksadana, deposito, emas, ada crowdfunding, ada kripto dan segala macam guys ya. Nah, bagi investor pemula pastinya itu memilih investasi yang memiliki resiko yang lebih rendah guys. Salah satunya ya kalian bisa berinvestasi emas ini guys. Nah, jadi gimana nih guys? Tertarik nggak untuk berinvestasi emas nih guys? Nah, kalau tertarik, tonton sampai selesai video ini guys ya. Bagi kalian yang penasaran mengenai investasi emas ini ya guys ya. Nah, emas ini dalam bahasa Inggrisnya itu disebut gold guys. Nah, kata ini merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno yaitu gel, yang artinya itu bersinar atau kuning. Nah, sementara emas ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu salah satu jenis logam mulia yang berwarna kuning yang dapat ditempa dan biasa itu digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, cincin, dan gelang. Nah, sedangkan investasi emas itu sendiri adalah aktivitas untuk menjadikan logam mulia ini sebagai alat untuk investasi dengan tujuan agar kita itu bisa mendapatkan manfaat nilainya di masa depan. Nah, beberapa waktu belakangan investasi emas itu ramai diminatin sama masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia bahkan di luar dunia guys. Nah, banyak yang menjadikan emas ini sebagai investasi jangka menengah ataupun jangka panjang. Sangat jarang orang melakukan investasi emas ini untuk jangka pendek. Biasanya itu memang mereka gunakan investasi emas itu lebih ke fokus ke investasi jangka panjang ya. Apalagi kalau biasa kan ibu-ibu itu kan lebih suka membeli emas dibanding beli kayak saham gitu-gitu. Kaitannya lebih aman kita membeli emas seperti cincin, gelang. Jadi setelah kita beli di harga rendah di kemudian hari dia bisa jual gelang, emas, anting tersebut dengan harga yang lebih tinggi guys. Nah, oleh karena itu semakin lama divestasikan harga emas itu semakin bertambah nilainya guys. Nah, sebenarnya tuh ada jenis-jenis investasi emas ini ya, Des. Nah, gua bakal jelasin lebih detailnya itu mengenai jenis-jenis investasi emas ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan cara berinvestasi emas, kalian tuh harus tahu dulu nih guys, jenis-jenis investasi emas itu apa aja ya yang bisa kalian pilih guys. Nah, ada beberapa alternatif yang dapat kalian pilih yang bisa kalian pilih dalam untuk melakukan investasi emas ini guys sebagai lahan investasi ya. Misalnya saja emas itu dalam bentuk perhiasan, batangan, atau koin dan segala macamnya. Nah, berikut gua bakal jelasin ya secara lengkap nih guys ya. Yang pertama itu adalah investasi emas perhiasan nih guys ya. Nah, emas perhiasan ini dibuat dari emas murni atau campuran emas murni dengan logam lain yang kemudian dibuat atau dibentuk menjadi perhiasan guys. Nah, emas ini jenis ini paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Emas sebagai perhiasan banyak dipilih kaum hawa karena selain bisa dijadikan instrumen investasi, emas ini juga dapat dijadikan perhiasan untuk menunjang penampilan. Biasanya itu ibu-ibu kan biasanya suka beli emas nih. Nah, biasa tuh kan mereka buat pakai atau apa gitu. Kalau misalnya lagi butuh dana darurat, ya mau gak mau perhiasan yang mereka pakai itu biasa mereka jual. Nah, begitu guys. Oke, secara umum emas perhiasan ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Biasa itu bikinan pabrik, tangan, dan eksklusif ya.
Masing-masing jenis ini memiliki ciri-ciri tersendiri guys, yang bisa kita bedakan sepintas dari bentuk, warna, maupun harganya guys. Nah, yang pasti itu pada emas berbentuk perhiasan terdapat ongkos pembuatannya. Yang perlu kalian ketahui sayangnya itu meski memiliki keindahan, emas perhiasan ini bukan pilihan tepat untuk berinvestasi guys. Nah, kenapa gue bilang kurang tepat ya untuk kita pilih melakukan investasi emas perhiasan ini karena harga jual emas perhiasan ini tidak sebaik dengan harga belinya guys. Nah, saat menjual biasanya tuh pedagang emas itu hanya akan menghitung harga beli emas tanpa menyertakan ongkos pembuatan yang sudah dikeluarkan saat kita melakukan pembelian emas tersebut guys. Makanya gue bilang investasi emas perhiasan ini gue bilang kurang tepat ya untuk kita lakukan investasi ya guys ya. Oke, yang kedua itu adalah investasi emas batangan. Nah, emas batangan atau lantakan namanya merupakan emas yang terdiri dari beberapa varian satuan, mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram. Nah, bentuk yang paling umum adalah itu emas batangan atau gold bar ya, seperti batu bata dengan kadar 22 karat atau sekitar 95% atau 24 karat atau sekitar 99%. Nah, di Indonesia kalian itu bisa mendapatkan emas batangan 24 karat buatan PT Aneka Tambang ya namanya Antam ya. Kalau sahamnya itu Antam namanya. Nah, emas batangan buatan Antam ini terjamin keasliannya karena memiliki sertifikat internasional dari London Bullion Market Association atau LBMA. Nah, kalian itu bisa membeli emas batangan buatan Antam ini terjamin keasliannya itu karena memiliki sertifikat internasional dari LBMA ini. Nah, kalau kalian itu berniat membeli emas batangan Antam, nah kalau pembeliannya itu bisa dilakukan melalui toko, bisa melakukan melalui toko emas, Pegadaian, atau langsung ke PT Antamnya langsung guys. Nah, harga emas batangan ini bisa kalian itu lihat di websitenya www.logamulia.com ya. Dengan acuan harga dari London Metal Exchange atau LMA, sifat dari emas batangan ini adalah tetap ya liquid atau mudah dicairkan dan mudah dijual kembali saat kalian berada dalam kondisi terdesak ya. Kondisi terdesak itu pada saat kalian lagi darurat butuh uang ya. Nah, hal inilah yang menjadikan emas batangan ini lebih menguntungkan dan aman sebagai salah satu instrumen investasi dibanding yang pertama tadi ya, investasi emas perhiasan ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah koin emas ya, sesuai dengan namanya guys. Koin emas ini adalah emas yang dibuat dalam bentuk koin ya. Saat ini tuh fungsinya koin emas ini lebih banyak ditujukan untuk investasi meski sebelum orang mengenal uang, emas ini pernah dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Nah, koin emas ini umumnya ada dua macam guys, yaitu koin emas murni atau 24 karat dan koin emas yang tidak murni seperti dinar. Nah, beberapa negara seperti Australia, Cina, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Australia itu memang memproduksi koin emas secara massal guys. Nah, oke, itu mengenai koin emas guys. Lalu selanjutnya itu yang keempat adalah sertifikat emas ya. Investasi emas itu juga ada berbentuk digital loh guys. Nah, salah satu contohnya itu yaitu sertifikat emas ini guys. Nah, informasi aja sertifikat emas ini adalah sertifikat resmi yang menunjukkan bahwa kalian itu memiliki tabungan emas di suatu bank. Oleh karena itu sertifikat emas ini bisa menjadikan salah satu investasi emas juga. Oke, yang kelima itu adalah tabungan emas ya. Nah, salah satu investasi yang cukup banyak peminatnya itu adalah tabungan emas. Ini merupakan layanan transaksi jual beli emas dengan cara membeli emas berbentuk logam mulia melalui fasilitas tabungan. Nah, modal dalam berinvestasi emas ini melalui tabungan emas ini terbilang cukup terjangkau guys. Sebab kalian itu dapat mulai menabung emas itu dengan berat sekitar 0,01 gram. Nah, kalian itu udah bisa melakukan berinvestasi emas di tabungan emas ini guys. Oke. Mungkin itu 5 jenis investasi emas yang mungkin bisa menjadikan kalian itu pilihan ya dalam kalian berinvestasi emas guys. Oke, mungkin ini aja dulu guys di penjelasan video gua mengenai investasi emas ini ya guys ya. Nanti gua bakal lanjutan lagi nih di part 2 gua di video berikutnya guys mengenai investasi emas ini ya guys ya. Dan sekali lagi gua mau minta tolong lagi ke kalian untuk bantu subscribe channel ini, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Supaya teman-teman kalian juga mengerti mengenai investasi emas ini ya guys ya. Mana tahu teman-teman kalian ada yang baru ingin terjun ke dunia investasi tapi takut
mengalami resiko kerugian yang gede, nah gua mungkin bisa menyarankan cobalah investasi emas ini dulu guys, karena ini yang menurut gua investasi yang mungkin resikonya agak rendah ya guys ya, karena apalagi di tahun 2023 ini diramalkan bakalan terjadinya resesi guys ya. Jadi mungkin kita bisa antisipasi sebelum hal itu terjadi ya. Ya gua doain semoga di tahun 2023 ini tidak ada ya hal-hal kejadian seperti resesi tersebut ya guys ya. Semoga itu tidak benar ya. Oke, itu doa kita semua ya guys ya, supaya perekonomian Indonesia juga tidak tidak terjadi kenapa-napa ya, apabila kalau memang benar-benar terjadinya resesi guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Apabila gue ada kata-kata kasar atau menyinggung perasaan kalian, gue minta maaf guys ya. Nama juga manusia, tidak ada yang sempurna guys. Oke, mungkin itu aja di video gue kali ini. Nanti gue bakalan bikin di video part 2 gue ya. Di video mengenai kupas tuntas investasi emas di part 2 gue guys. Oke, sampai jumpa di video gue. See you guys, bye-bye.